Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kalau saya boleh berada di tempat ini pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita mau merayakan Paskah, bangkitan Kristus pada hari ini. Dan sebentar kita juga akan bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Anda sekalian terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat di Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia di tempat ini. Secara khusus kepada Pak Pendeta Hari Donald yang punya sedikit kesamaan nama dengan saya, Pak ya. Dan juga kepada Ibu Pendeta Dewi Chandra serta Saudari Chandra, saya sudah diizinkan untuk bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Dan untuk itu saya akan memperkenalkan diri sedikit terlebih dahulu. Soalnya kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Siapa tahu suatu saat nanti kita ketemu di luar sana, kita bisa saling menyapa satu pada yang lain. Nama saya Tio Donald Sugiharto, ya. Ada sedikit kesamaan dengan Pak Hari Donald, seperti itu Donaldnya, gitu ya. Dan saya melayani selain di gereja saya di GKA AKB, Gereja Kristen Agiel, dan juga fokus pelayanan saya juga ada di kampus Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, STI Surabaya, tempat Saudari Chandra sedang menempuh studi teologinya. Ya, di sana saya sebagai dosen tetap dan juga dosen struktural serta mengajar 3 mata kuliah di sana seperti itu. Dan dengan sangat senang hati saya datang ke tempat ini membawa serta istri dan anak saya yang ada di depan ini. Ya, aman ya saudara sekalian, istri 1, anak 1 itu aman. Soalnya nggak mungkin kita salah keselio lidah ya, nggak mungkin salah ucap gitu. Kadang-kadang soalnya kalau istri 1 anak 2 itu kita berkenalan kadang-kadang keliru gitu loh ya. Saudara, saya keluarga dengan istri 2 anak 1, jadi masalah kalau seperti itu ya. Gitu. Kalau istri 1 anak 1 aman, seperti itu, nggak mungkin salah keselio lidah seperti itu. Ya itu sedikit perkenalan dari saya dan senang sekali kalau pagi hari ini kita bersama-sama bisa merayakan Paskah ya. Untuk itu saya juga ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Ya, dan semoga kiranya setiap Paskah yang boleh kita rayakan tahun demi tahun ini akan dapat membuat kita semakin hari semakin menghargai pengorbanan Kristus bagi kita semua. Dan juga semoga kiranya setiap Paskah yang kita boleh rayakan dari waktu ke waktu ini semakin boleh membawa kita dekat kepadanya, hidup seturut dengan kehendaknya dan juga semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam sebuah renungan pada pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu slide satu lagi Pak. Silakan. Iya. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua saudara sekalian ya, seperti yang ada di layar ini ya, sebuah gambar ini ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan sebuah keadaan di satu pagi yang indah ya. Kita lihat ada sinar matahari fajar di sana. Katakan kita sedang duduk di tengah alam yang indah ini. Kita juga sedang mendengarkan suara air gemericik dari sebuah sungai kecil yang ada di sana. Dan sambil memandang keindahan pemandangan gunung di kejauhan yang samar-samar mulai terlihat bersama tatapnya sang fajar. Begitu indah bukan saudara sekalian? Dengan pepohonan yang segar, terbungkus rimbun yang menyejukkan, semak-semak hijau yang rimbun dan juga warna-warni bunga yang bermekaran. Sementara telinga kita dimanjakan oleh kicauan burung yang bersaut-sautan dan udara bersih yang kita hirup. Begitu luar biasa, begitu indahnya suasana yang seperti demikian.
Dan di dalam keadaan yang seperti demikian itu saudara, kita akan menyadari bahwa semua keindahan alam yang begitu meneduhkan hati, yang begitu menyejukkan jiwa kita, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Alam yang begitu indah yang mampu membuat kita bersyukur dan merasakan sebuah kedamaian hati. Begitu luar biasa Tuhan kita. Sekarang saya akan membawa kita ke dalam satu gambaran yang berbeda. Saya ingin mengajak kita semua juga membayangkan, kalau tadi itu suasananya yang penuh keteduhan dan menenteramkan hati. Ini kebalikannya, kita melihat satu situasi dan kondisi di mana kita mungkin sedang berada di dalam sebuah kegelapan malam. Langit tertutup dengan awan yang tebal, sementara cahaya kilat sambil menyambar. Suara burung pun terdengar saut-sautan di dalam. Dan bahkan sesekali lantikan suara petir menggelegar dan membuat hati kita gentar. Air hujan pun jatuh ke atas bumi dengan begitu derasnya, seperti curah tanpa batas, sementara angin meliput menggoyang pepohonan yang ada di sekitar kita. Bukankah pada saat-saat seperti itu kita akan merasakan satu kegentaran di dalam hati kita? Dan sekali lagi, dengan melihat kekuatan alam yang begitu dahsyat, kita sekali lagi menyadari bahwa semua itu adalah ciptaan Tuhan. Dan semua itu ada di dalam kuasa-Nya. Luar biasa, kedahsyatan Tuhan yang mampu membuat kita, hati kita jijik melihat segala kuasa yang ada di dalam diri. Sekarang satu lagi kita akan bersama-sama lagi. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ada waktu, sekali waktu nanti coba pergi keluar rumah kita di malam hari, ambil waktu sejenak untuk mengamati, untuk melihat, untuk menengadah ke langit yang sedang tidak berawan. Kita akan melihat sinar bulan yang begitu indah. Kita akan melihat rasi-rasi bintang yang berkelap-kelip menghiasi langit yang luas tanpa batas, serta segala galaksi dan ruang angkasa yang tak bertepi. Dan dengan menyaksikan keindahan alam semesta itu, saudara sekalian, sekali lagi kita sedang melihat kebesaran, keagungan dan kemuliaan melalui karyanya yang begitu luar biasa. Tuhan kita sang pencipta alam semesta beserta segala isinya. Dan melalui ketiga penggambaran itu tadi, saudara sekalian, kita akan melihat betapa mulia dan agungnya Tuhan kita itu. Betapa besar kekuasaan dan kedaulatannya yang tidak berbatas. Betapa besarnya Allah kita. Betapa besar kuasa. Betapa hebat karyanya menghiasi seluruh alam semesta. Kami sudah dan yang lebih dari itu, kesemuanya itu adalah ciptaan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan berdaulat atas kesemuanya.
Seperti ada tertulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, yang menjadikan segala sesuatu. Luar biasa, saudara-saudara. Dan yang lebih luar biasa lagi, gambar satu, melebihi semuanya itu tadi, melebihi seluruh keagungan dan kedahsyatannya itu tadi, melebihi karya ciptanya dan kuasanya yang tak terukur itu tadi, adalah kasihnya bagi umat manusia, saudara. Karena di dalam segala kuasa dan keagungannya itu, di dalam segala kedahsyatannya itu, Dia rela menanggalkan semua itu. Dia rela meninggalkan semua itu untuk datang ke dunia ini. Menjadi sama seperti manusia. Dan itu Ia lakukan untuk menebus dosa kita semua. Dosa manusia, dosa Anda dan saya. Sungguh teramat mulia, saudara-saudara. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita itu. Dan itulah keagungan dan kemuliaan Allah kita. Bahwa di dalam segala kapasitas keilahian yang ada pada dirinya itu, Ia rela untuk merendahkan dirinya sedemikian rupa menjadi sama seperti manusia. Ia lahir di palungan, menderita sengsara hingga mati di atas kayu salib. Dan kita bersyukur pada hari yang ketiga Ia bangkit mengalahkan maut. Yang mana itu menjamin keselamatan kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepada-Nya. Menjamin keselamatan kekal kita semua. Luar biasa. Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini kita rayakan kebangkitannya. Dan ungkapan Rasul Paulus itu akan betapa besarnya kasih Yesus itu, saudara sekalian, tertulis di dalam nats yang akan kita jadikan sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini, yaitu yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima hingga yang ke-8. Surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, surat Filipi ya, pasal 2 ayat 5 hingga yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 2 ayat 5 hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam ruh Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Saya ulangi sekali lagi, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, menaruh dalam hati dan melaksanakan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, dari nats Alkitab yang baru saja kita baca itu tadi ya, saya ingin menggarisbawahi satu kata yang menarik buat saya, yaitu kata mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini berasal dari kata bahasa aslinya yaitu ekenosen, ya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah kenosis. Kenosis. Kata ini kemudian dimaknai di dalam bahasa Inggris melalui kamus Alkitab dan berbagai komentari ya, menjadi beberapa makna. Nah, makna yang pertama
Makna yang pertama adalah deprived, ya. Deprived of prestige atau status, ya. Ini artinya adalah pelepasan atas status atau prestis keilahian. Dalam hal ini kita sudah jelas bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah sebenarnya Allah yang sejati. Akan tetapi ia sudah merendahkan dirinya sendiri sedemikian rupa, menanggalkan prestisnya, keilahiannya. Apalagi kita tahu bahwa ia memilih tempat kelahiran di mana? Padang domba, di sebuah palungan, bukan di istana raja, saudaraku sekalian. Itu adalah sebuah pengorbanan atas status dan prestisnya sebagai Allah. Lalu yang kedua, taking away the effectiveness of his power. Ini artinya adalah bahwa pencabutan efektivitas atas kekuasaannya itu sendiri. Jadi kalau di dalam keilahiannya itu, saudara sekalian, seperti yang tadi kita lihat itu tadi, ya, sebagai awal dari renungan kita hari ini, tempat yang benar-benar menyejukkan hati, suasana yang menggentarkan hati, maupun alam semesta yang begitu mengagumkan hati itu, saudara sekalian. Di dalam keilahiannya itu ia memiliki kuasa yang sepenuhnya, yang tidak berbatas. Tapi ketika ia berinkarnasi menjadi manusia, ia sedang membatasi efektivitas kekuasaannya itu. Memang saudaraku, ia memang masih bisa melakukan berbagai mujizat, sama seperti nabi-nabi yang pernah melakukannya di masa lalu. Ia telah begitu membatasi kekuasaannya yang tidak berbatas itu, menjadi terbatas di dalam inkarnasinya menjadi manusia. Lalu arti yang ketiga, makna yang ketiga adalah took an unimportant position. Di sini dijelaskan bahwa dia telah mengambil posisi yang tidak penting, unimportant. Yaitu apa? Yaitu menjadi sama dengan manusia. Apalagi ia mengambil rupa seorang hamba. Dan ini adalah penempatan dirinya sendiri pada posisi yang sangat tidak penting. Saudara, apa artinya seorang manusia? Apalagi yang statusnya adalah seorang hamba. Kalau kita mau memandang alam semesta seperti yang saya sarankan tadi, menengah ke langit itu, saudara, yang tak berbatas, tak bertepi itu, kita akan melihat bahwa diri kita ini sebenarnya bukan apa-apa. Kita ini bagaikan setitik debu mikro, bahkan mungkin lebih kecil lagi daripada sebuah debu mikro di tengah alam semesta yang tidak bertepi ini. Apalagi saudaraku sekalian, kita juga sudah terjatuh di dalam dosa, dan itu menjadikan kita lebih tidak berarti. Apakah yang dapat kita banggakan, saudara, dalam keberdosaan? Tidak ada. Hanya karena kasih Allah saja Dia menjadikan kita yang tidak penting itu menjadi berharga di hadapan. Itu hanya karena kasih Allah, saudara, bukan karena diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, adalah kenapa? Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Ini adalah sebuah konsep keadilan Allah, yaitu bahwa untuk dapat menebus dosa manusia, Yesus harus menjadi seperti manusia agar ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kesakitan,
dan penderitaan seperti apa yang seharusnya ditanggung dan dirasakan oleh manusia. Yesus harus dapat merasakan semua itu untuk dapat menebus dosa manusia. Itu adalah keadilan Allah. Sehingga di dalam pengosongan dirinya itu tadi, saudara sekalian, Yesus itu dapat merasakan apapun yang dirasakan oleh manusia. Dia dapat merasa sedih, dia dapat merasakan takut, dia dapat merasakan kegentaran hati, bahkan kesakitan yang luar biasa ketika ia harus menanggung sengsara di Via Dolorosa hingga ke atas kayu salib. Dan saudara sekalian, kita lihat Yesus taat. Yesus taat kepada kehendak Bapa untuk menanggung penderitaan, kesengsaraan yang sedemikian rupa itu demi menebus dosa manusia yang tidak penting itu, tapi yang agak penting seringkali. Baiklah saudara sekalian, mari kita kembali sejenak pada saat-saat ketika Yesus sedang berada di Taman Getsemani seusai perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya itu, untuk melihat sejauh mana ketaatan Yesus pada kehendak dan perintah Bapaknya. Malam itu saudara sekalian, ketika usai perjamuan terakhir, Yesus mengajak para muridnya itu untuk pergi ke Taman Getsemani. Secara khusus ia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk masuk lebih jauh dalam taman menemaninya berdoa. Dan kalau kita mau melihat apa yang Yesus rasakan pada saat itu, Matius 26 ayat yang ke-38 menuliskan perkataan Yesus pada ketiga muridnya itu tadi. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Lalu Yesus mengajak mereka untuk tinggal dan berjaga-jaga di sini. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di sini saudara kita melihat kesedihan hati Yesus yang begitu luar biasa. Sampai-sampai di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa Yesus meneteskan peluk-peluk darah, keringat darah. Dan saudaraku, di sini kita melihat bahwa sebenarnya keringat darah itu, peluk-peluk darah itu bukan sekedar dramatisasi belaka darah, cerita tentang Yesus. Tidak, itu nyata. Di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia medis itu disebut sebagai hematidrosis, yaitu satu keadaan di mana karena kesedihan yang teramat dalam, karena stres yang memuncak, akhirnya dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di bawah kulit manusia, sehingga akhirnya manusia itu meneteskan peluk-peluk titik-titik darah di badan. Hal ini memang sangat langka dijumpai di dalam manusia. Dan oleh sebab itu kita juga dapat melihat, membuktikan bahwa Yesus juga telah mengalami kesedihan yang paling ekstrim seperti yang dapat dialami oleh manusia. Dan kita lihat apa yang Yesus lakukan di tengah kesedihan, ketakutan, dan kegetaran hatinya yang memuncak pada saat itu, sehingga ia berpeluk darah. Dia berdoa. Dia berdoa. Dan apa yang dia ucapkan dalam doanya? Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Luar biasa bukan saudara sekalian, ketaatan Yesus ini pada kehendak Bapa. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia akan segera mengalami kesengsaraan yang teramat sangat. Dia sadar sepenuhnya bahwa betapa akan begitu sakitnya penderitaan yang akan dia alami.
tetap taat pada kehendak Bapaknya. Nah inilah yang disebut sebagai unconditional submission, ketaatan yang tidak bersyarat, walaupun dia tahu bahwa dia akan mengalami segala kesengsaraan dan penderitaan itu, dia tetap taat, mau menanggung kesemuanya. Dan kalau kita melihat dari demikian, saudara, betapa kontrasnya ketaatan Yesus ini dengan ketaatan dari murid-muridnya itu sendiri. Kita melihat dua kali, saudara, Petrus, Yohanes, dan Yakobus diminta untuk berjaga dan berdoa. Nampaknya mereka taat, tapi kemudian dua kali juga mereka jatuh tertidur. Apalagi yang dilakukan dengan Petrus. Walau sebelumnya Petrus dengan begitu berani sempat sesumbar mengatakan bahwa sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi tidak lama kemudian Petrus malah menyangkali Yesus. Keberaniannya itu seketika lenyap ketika ia menyadari risiko yang harus dihadapinya. Hatinya langsung menciut sedemikian, sehingga ketaatan yang pada mulanya dia ucapkan dengan begitu lantangnya itu lenyap saja. Betapa kita melihat kontrasnya ketaatan Yesus dengan ketaatan para murid itu tadi. Dan bukankah ketaatan para murid yang saya sebut sebagai ketaatan semu, ya saudara-saudara, ketaatan semu inilah yang juga menjadi fenomena pengikut Kristus pada zaman ini. Walau nampaknya taat, tapi ketika diperhadapkan pada sebuah risiko, maka seketika itu juga ketaatannya akan lenyap. Bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin dalam berdoa seringkali kita mengatakan jadilah kehendak-Mu Tuhan, sebagai wujud pernyataan ketaatan kita pada kehendak Tuhan. Akan tetapi apakah benar demikian? Apakah sebenarnya yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita ini? Benarkah kehendak Tuhan? Atau kehendak kita sendiri? Inilah yang saya sebut dengan ketaatan sebagai ketaatan semua itu, saudara-saudara, yang nampaknya menginginkan kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya kita sedang hendak meminta Tuhan untuk menyesuaikan kehendaknya itu dengan kehendak kita. Dan ketika kehendak Tuhan itu tidak selaras dengan apa yang kita kehendaki, tidak selaras dengan apa yang menurut kita baik, tidak mendatangkan sukacita bagi kita, maka mungkin kita akan bersungut-sungut. Atau bahkan lebih jauh lagi, mungkin kita akan menyangkali dan meninggalkan Yesus. Bukan, saudara sekalian, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, baik atau tidak baik waktunya, bukan hanya masa pandemi, saudara sekalian. Pada masa lalu, jemaat mula-mula itu mereka dikejar-kejar, tidak dibunuh oleh pemerintah, tidak disiksa oleh kaum Yahudi, orang Kristen pada zaman itu. Tapi mereka tetap taat. Mereka tetap memberitakan firman di dalam pelarian mereka. Mereka tetap taat menjalankan perintah. Apakah yang demikian ini orang-orang yang menolak pelayanan itu tadi boleh dikatakan peduli
terhadap pekerjaan Tuhan. Saya pikir mereka lebih peduli pada diri sendiri. Mereka menolak untuk taat melayani karena syarat yang mereka ajukan belum Tuhan penuhi, pandemi belum diangkat lagi, sehingga mereka menolak untuk melayani. Apakah ketaatan kondisional seperti inilah yang diteladankan oleh Yesus? Tentu saja tidak, saudara sekalian, karena ketaatan Yesus itu adalah ketaatan yang unconditional, tidak bersyarat. Jadi saudara sekalian, ketaatan pada kehendak dan perintah Allah itu semakin hari semakin bersifat relatif. Semuanya diukur berdasarkan kesenangan diri manusia dan untuk pemuasan ego manusia, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di dalam ibadah sekalipun, manusia beribadah tidak lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menyenangkan hatinya sendiri. Lebih tepatnya memuaskan kebutuhan rohani manusia, bukan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang nggak salah, saudaraku sekalian, untuk mencari pemenuhan kebutuhan rohani melalui ibadah. Itu benar. Akan tetapi fokusnya bukan pada diri kita sendiri. Fokusnya kita mau datang beribadah itu yang pertama adalah untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Dia, karena kita sudah dipeliharakan oleh Dia. Bukan hanya sekedar mencari pemenuhan kepentingan sendiri. Tapi faktanya secara jemaat dalam beribadah memang sudah menunjukkan tren yang seperti demikian. Dan memang terbukti bahwa gereja-gereja yang dipenuhi oleh jemaat adalah gereja-gereja yang mampu mengkondisikan sesuatu yang dapat memanjakan jemaatnya. Khotbah-khotbah yang disampaikan hanyalah seputar berkat-berkat belaka yang mampu memanjakan telinga jemaat, atau khotbah-khotbah yang lucu, menghibur hati. Emangnya gereja adalah panggung stand up comedy? Sedang khotbah-khotbah yang mengajarkan kebenaran, mengingatkan kewajiban sebagai orang percaya, dan khotbah-khotbah yang bernada teguran telah semakin lama semakin ditinggalkan karena tidak sesuai dengan selera jemaat, tidak sesuai dengan selera pasar, kalau orang itu bilang. Pekerjaan misi yang menjadi amanat agung itu justru seringkali diabaikan. Karena apa? Karena akan berpotensi mengusik zona nyaman jemaat, sehingga gereja sedikit demi sedikit telah menjadi seperti klub rohani yang eksklusif, di mana berita keselamatan itu hanya dinikmati sendiri saja, dinikmati secara intern saja, tidak dibagikan di luar sana. Pekerjaan misi bukan lagi berpusat untuk memenangkan jiwa-jiwa baru, tetapi hanya untuk memindah jemaat dari gereja satu ke gereja yang lain, dengan memanjakan telinga mereka, dengan memuaskan ego mereka. Dan terbukti banyak jemaat berpindah pada gereja-gereja yang seperti demikian. Saat ini ada banyak jemaat yang pergi ke gereja bukan lagi untuk beribadah menyenangkan hati Tuhan, akan tetapi mereka datang ke gereja untuk mencari panggung hiburan rohani, panggung hiburan yang sedang mereka cari. Dan itulah fenomena zaman. Oleh karenanya, saudaraku sekalian, marilah kita selalu berusaha untuk mengawasi diri, baik kita sebagai pengelola gereja ataupun kita selaku jemaat,
agar kita mau tetap setia pada jalur yang benar, track yang benar, taat pada kehendak dan perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Saudara, kembali pada nats kita hari ini, Yesus telah mengosongkan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Ia rela menanggalkan keilahiannya itu dan taat menanggung penderitaan yang harus dialaminya itu. Ia telah rela menderita begitu rupa bagi kita, saudara sekalian. Semua penderitaan yang dialaminya di atas kayu salib itu seharusnya kitalah yang harus menanggungnya. Akan tetapi Dia yang ada di sana menggantikan kita semua. Dia taat sepenuhnya sampai mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit pula dari antara orang mati. Menjadi satu momen proklamasi kemenangan melawan maut dan dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, kita semua tidak lagi binasa. Pada amin, saudara. Amin. Melainkan kita boleh beroleh hidup yang kekal di dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita meresponnya? Apakah kita juga mau taat kepada kehendak dan perintah-perintahnya itu dengan sepenuh hati, unconditional, tanpa syarat, sama seperti ketaatan yang telah diteladankan Yesus bagi kita di Taman Getsemani itu? Ataukah kita justru sudah mau mengedepankan kepentingan kehendak kita sendiri? Taat tapi bersyarat. Walau di bibir kita berdoa untuk mencari kehendak Tuhan, akan tetapi sebenarnya kehendak siapakah yang sedang kita cari? Perlu kita ingat, saudara sekalian, bahwa kehendak Tuhan itu tidak selalu nampak baik pada mulanya. Akan tetapi pasti akan memberikan hasil yang terbaik pada akhirnya. Apa yang baik itu tidak harus selalu terjadi di dunia, tidak selalu di dalam berkat-berkat dunia kita, melainkan kebaikan dalam kekekalan itu yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita, yang seharusnya kita cari. Saudara, tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam diri kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Akan tetapi kita sudah mendapatkan anugerah terbesar dalam hidup kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang telah kita peringati dan kita rayakan melalui Jumat Agung dan Minggu Paskah. Kiranya Paskah demi Paskah yang boleh kita rayakan di dalam kehidupan kita ini akan terus mengingatkan kita untuk kita selalu mawas diri, memeriksa kembali tujuan atau fokus hidup kita. Kita telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus yang Dia berikan cuma-cuma bagi kita melalui pengorbanannya yang sangat luar biasa. Kita telah dibuatnya menjadi berharga dari kondisi yang sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kematian dan kebangkitannya itu telah menjamin keselamatan kekal
bagi kita semua yang mau percaya kepada-Nya. Dan kiranya saudara sekalian, melalui Paskah demi Paskah yang boleh kita rayakan, boleh semakin mendekatkan diri kita kepada-Nya, semakin hidup taat menurut kehendak-Nya, dan menjalani hidup yang menyenangkan hati-Nya bagi kemuliaan nama. Mari saudara, kita semakin menyadari betapa besar pengorbanan Kristus bagi kita semua. Dan mari kita meresponi dengan benar melalui hidup yang taat kepada kehendak kita dan perintah-perintah. Taat seperti Yesus taat kepada Bapa-Nya. Selamat Paskah.